الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka menyampaikan Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-24 dengan judul Perjanjian dengan Pihak Yahudi. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah dan berhasil memancangkan sendi-sendi masyarakat Islam yang baru dengan menciptakan kesatuan akidah, politik, dan sistem kehidupan di antara orang-orang Muslim, maka beliau merasa perlu mengatur hubungan dengan selain golongan Muslim. Perhatian beliau saat itu terpusat untuk menciptakan keamanan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi semua manusia, mengatur kehidupan di daerah itu dalam satu kesepakatan. Untuk itu beliau menerapkan undang-undang yang luas dan penuh tenggang rasa yang tidak pernah terbayangkan dalam kehidupan dunia yang selalu dibayangi fanatisme. Tetangga yang paling dekat dengan orang-orang Muslim di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Sekalipun memendam kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang Muslim, namun mereka tidak berani menampakkannya. Beliau menawarkan perjanjian kepada mereka yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan memutar kekayaan, tidak boleh saling menyerang dan memusuhi. Perjanjian ini sendiri dikukuhkan setelah pengukuhan perjanjian di kalangan orang-orang Muslim. Inilah bukti-bukti perjanjian tersebut. 1. Orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi orang-orang Yahudi, agama mereka, dan bagi orang-orang Muslim, agama mereka, termasuk pengikut-pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Hal ini juga berlaku bagi orang-orang Yahudi selain Bani Auf. 2. Orang-orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri. Begitu pula orang-orang Muslim. 3. Mereka harus bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan piagam perjanjian ini. 4. Mereka harus saling menasihati, berbuat bijak, dan tidak boleh berbuat jahat. 5. Tidak boleh berbuat jahat terhadap seseorang yang sudah terikat dengan perjanjian ini. 6. Wajib membantu orang yang dizolimi. 7. Orang-orang Yahudi harus berjalan seiring dengan orang-orang mukmin selagi mereka terjun dalam kancah peperangan. 8. Yathrib adalah kota yang dianggap suci oleh setiap orang yang menyetujui perjanjian ini. 9. Jika terjadi sesuatu ataupun perselisihan di antara orang-orang yang mengakui perjanjian ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka tempat kembalinya adalah Allah dan Muhammad SAW. 10. Orang-orang Quraisy tidak boleh mendapat perlindungan dan tidak boleh ditolong. 11. Mereka harus saling tolong-menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang Yathrib. 12. Perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zalim atau jahat. Dengan disahkannya perjanjian ini, maka Madinah dan sekitarnya seakan-akan merupakan negara yang makmur, ibu kotanya Madinah dan kepala negara.
jika boleh disebut begitu, adalah Rasulullah SAW. Pelaksana pemerintahan dan penguasa mayoritas adalah orang-orang Muslim, sehingga dengan begitu Madinah benar-benar menjadi ibu kota bagi Islam. Untuk melebarkan wilayah yang aman dan damai, Rasulullah SAW sudah siap-siap melibatkan kabilah-kabilah lain di kemudian hari dalam perjanjian ini, sebagaimana yang akan kami kupas di bagian mendatang. Perjuangan yang menuntut pengorbanan nyawa, bujukan Quraisy untuk memerangi orang-orang Muslim, dan kontak dengan Abdullah bin Ubay. Di bagian terdahulu sudah kami singgung tekanan dan penyiksaan yang dilancarkan orang-orang kafir Makkah terhadap orang-orang Muslim ketika hijrah, yang sebenarnya sangat potensial untuk memancing pecahnya peperangan. Hanya saja saat itu orang-orang Muslim belum memungkinkan untuk menghadapi mereka. Orang-orang Quraisy semakin bertambah marah ketika orang-orang Muslim pergi dan akhirnya mendapatkan tempat aman di Madinah. Oleh karena itu mereka menulis surat yang ditujukan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, yang saat itu dia masih merupakan orang musyrik. Andaikan saja Rasulullah SAW dan orang-orang Muslim tidak hijrah ke sana. Orang-orang Quraisy Makkah menulis surat kepada Abdullah bin Ubay yang isinya, "Sesungguhnya kalian telah menampung orang di antara kami. Demi Allah, kami benar-benar akan memerangi atau kalian mengusirnya, atau biarlah kami mendatangi tempat kalian dengan mengerahkan semua orang kami hingga kami menghabisi kalian dan menawan wanita-wanita kalian." Dengan datangnya surat ini, Abdullah bin Ubay sudah terpengaruh untuk menuruti perintah rekan-rekannya dari orang-orang musyrik Makkah. Apalagi dia sangat mendendam terhadap Rasulullah SAW yang menurutnya beliau telah merampas kerajaannya. Abdurrahman bin Ka'ab menuturkan, tatkala surat itu sudah dibaca Abdullah bin Ubay beserta rekan-rekannya penyembah berhala, maka mereka berkumpul untuk memerangi Rasulullah SAW. Tetapi beliau keburu mendengar masalah ini lalu pergi menemuinya seraya bersabda, "Rupanya Quraisy telah mengancam kalian. Sesungguhnya mereka ingin memperdaya kalian lebih banyak daripada tipu daya yang hendak kalian timpakan kepada diri kalian sendiri. Kalian sendirilah yang menghendaki untuk membunuhi anak-anak dan saudara-saudara kalian." Setelah mendengarnya mereka pun bubar. Abdullah bin Ubay bin Salul mengurungkan niat untuk melakukan serangan pada saat itu karena dia melihat nyali rekan-rekannya yang masih kecil. Tetapi bagaimanapun dia tetap melakukan kontak dengan pihak Quraisy. Hampir tak ada kesempatan sedikit pun, melainkan pasti dia memanfaatkan untuk memicu gejolak antara orang-orang Muslim dan musyrik. Untuk keperluan ini dia juga merangkul orang-orang Yahudi, tetapi dengan kebijaksanaan Nabi SAW selalu mampu memadamkan gejolak itu dari waktu ke waktu. Tekad untuk melaksanakan perlawanan. Kemudian setelah itu Sa'ad bin Mu'adz pergi ke Makkah untuk melakukan umrah. Di Makkah dia menetap di rumah Umayyah bin Khalaf. Dia berkata kepada Umayyah, "Berilah aku waktu sebentar. Siapa tahu aku bisa melakukan tawaf di Ka'bah." Maka mendekati siang hari bersama Umayyah dia pergi ke Ka'bah. Abu Jahal yang berpapasan dengan keduanya bertanya, "Wahai Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, siapakah yang bersamamu ini?" Umayyah menjawab, "Dia adalah Sa'ad." Abu Jahal berkata kepada Sa'ad, "Bukankah engkau bisa tawaf di Makkah dengan aman? Tetapi justru kalian melindungi orang-orang yang keluar dari agamanya. Bahkan kalian bertekad untuk membantu dan menolong mereka. Demi Allah, andaikan saja engkau tidak bersama Abu Sufyan, tentu engkau tidak bisa kembali kepada keluargamu dalam keadaan selamat." Dengan suara yang nyaring Sa'ad menanggapi, "Demi Allah, jika engkau menghalangiku saat ini, pasti aku akan menghalangimu dengan cara yang lebih keras lagi perjalananmu melewati penduduk Madinah." Quraisy meneror Muhajirin. Kemudian orang-orang Quraisy mengirim pasukan kepada orang-orang Muslim untuk menyampaikan pernyataan mereka, "Janganlah kalian bangga terlebih dahulu karena bisa meninggalkan kami pergi ke Yastrib. Kami akan mendatangi kalian, lalu merenggut dan membenamkan tanaman kalian di halaman rumah kalian." Ini bukan sekadar ancaman di mulut semata,
Rasulullah SAW merasa yakin dan sudah mendapatkan data tentang tipu daya Quraisy dan kehendak mereka untuk melancarkan serangan yang karenanya mata bisa sulit tidur dan membuat para sahabat beliau berjaga-jaga. Muslim telah meriwayatkan di dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, pada malam pertama kedatangannya di Madinah, Rasulullah SAW tidak bisa tidur. Beliau bersabda, andaikan saja malam ini ada seseorang yang soleh dari sahabatku yang mau menjagaku. Pada saat itu pula ada terdengar suara gemerincing senjata. Beliau bertanya, siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang mendorongmu datang ke sini? Tanya beliau. Aku merasa khawatir terhadap keamananmu Rasulullah, maka aku datang dengan maksud untuk menjagamu, jawab Sa'ad. Maka beliau langsung mendoakannya. Setelah itu beliau bisa tidur. Penjagaan terhadap diri Rasulullah SAW ini tidak dilakukannya hanya semalam atau 2 malam saja, tetapi dilakukannya secara terus menerus. Telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, suatu malam ketika Rasulullah SAW sedang dijaga, turun sebuah ayat. Suatu malam ketika Rasulullah SAW sedang dijaga, turun sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah memeliharamu dari gangguan manusia. Quran surat Al-Maidah ayat 67. Lalu beliau melongokkan kepala ke lubang jendela seraya bersabda, wahai semua orang, menyingkirlah dari tempatku ini karena Allah telah menjagaku. Bahaya yang mengancam tidak hanya tertuju terhadap diri Rasulullah SAW semata, tetapi juga orang-orang muslim secara keseluruhan. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, dia berkata, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya tiba di Madinah, lalu dilindungi Ansor, maka seluruh bangsa Arab sudah sepakat untuk melontarkan satu anak panah kepada mereka. Tidak pagi, tidak sore hari, mereka selalu siap dengan senjatanya. Izin untuk berperang. Dalam kondisi yang rawan seperti ini, karena adanya ancaman terhadap eksistensi orang-orang muslim di Madinah, yang terutama bersumber dari pihak Quraisy yang tidak pernah berhenti memperdayai dan mengganggu mereka, maka Allah menurunkan ayat dan mengizinkan orang-orang muslim untuk berperang, yang berarti tidak bersifat wajib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Quran surat Al-Hajj ayat 39. Ayat ini diturunkan di antara beberapa ayat yang memberi petunjuk kepada mereka bahwa izin ini hanya dimaksudkan untuk mengenyahkan kebatilan dan menegakkan syiar-syiar Allah, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Al-Hajj ayat 41. Yang benar dan yang tidak perlu diragukan bahwa izin ini turun di Madinah setelah hijrah, bukan di Makkah sebelum hijrah. Tetapi memang kita tidak bisa memastikan pembatasan waktu turunnya. Izin untuk berperang ini sudah turun, tetapi ada baiknya jika sikap yang diambil orang-orang muslim dalam menghadapi kondisi yang dipicu Quraisy dan kekuatannya ini ialah dengan cara menunjukkan kekuasaan terhadap jalur perdagangan Quraisy yang mengambil rute dari Makkah ke Syam. Untuk menunjukkan kekuasaan ini, Rasulullah SAW telah memilih 2 langkah. 1. Mengadakan perjanjian kerjasama atau tidak saling menyerang dengan beberapa kabilah yang berdekatan dengan jalur perdagangan ini, atau menjadi penghalang antara jalur itu dan Madinah. Di bagian terdahulu sudah kami paparkan perjanjian beliau dengan pihak Yahudi.
Begitu pula perjanjian kerjasama atau tidak saling menyerang dengan Juhainah sebelum beliau mengambil sikap untuk mengerahkan kekuatan militer. Tempat tinggal kaum Juhainah ini berjarak 3 marhalah dari Madinah. Kedua, mengirim beberapa kelompok utusan secara terus-menerus dan bergiliran ke jalur perdagangan itu. Satuan-satuan pasukan sebelum Perang Badar. Untuk melaksanakan 2 langkah ini, orang-orang muslim memulai dengan kegiatan militer langsung setelah turun izin untuk berperang. Mereka memulai kegiatan militer dengan mengirimkan mata-mata. Sasaran dari kegiatan mata-mata ini ialah untuk mengenal lebih lanjut tentang jalan-jalan yang ada di sekitar Madinah. Begitu pula jalur ke Makkah, mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah yang berdekatan dengan jalur itu, memperlihatkan kepada orang-orang musyrik Yasrib, Yahudi dan suku-suku Badui di sekitarnya bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang kuat, bahwa mereka bisa melepaskan dari kelemahan pada masa-masa sebelumnya, serta memperingatkan pihak Quraisy sebagai akibat dari kebrutalan mereka. Dengan begitu mereka tidak lagi berbuat semena-mena yang selama itu masih terus membayangi pikiran orang-orang muslim. Siapa tahu dengan cara itu pihak Quraisy merasa khawatir terhadap keamanan jalur perdagangan mereka, lalu mendorong mereka untuk mengadakan perdamaian, membatalkan niat untuk menyerbu orang-orang muslim, tidak menghalangi manusia untuk mengikuti jalan Allah, tidak lagi menyiksa orang-orang mukmin yang lemah di Makkah, sehingga orang-orang muslim bebas menyampaikan risalah Allah di seluruh jazirah Arab. Inilah gambaran singkat tentang beberapa pasukan muslimin. 1. Pengiriman satuan pasukan ke Siful Bahar pada tanggal 1 Ramadan tahun pertama Hijriah atau pada tahun 623 Miladiah. Untuk memimpin satuan pasukan ini, Rasulullah SAW menunjuk Hamzah bin Abdul Muttalib bersama 30 orang muhajirin untuk menghadang rombongan kafilah Quraisy yang kembali dari Syam. Yang di tengah rombongan itu ada Abu Jahal bin Hisham bersama 300 orang. Mereka tiba di Siful Bahar di wilayah Aish. Sebenarnya mereka sudah saling berhadap-hadapan dan siap untuk berperang, namun muncul Majdi bin Amr al-Juhanni yang menjadi sekutu kedua belah pihak. Dia melerai kedua belah pihak sehingga mereka urung berperang. Bendera dalam satuan pasukan Hamzah adalah bendera pertama yang diserahkan Rasulullah SAW. Warnanya putih dan pembawanya adalah Marsad Kannas bin Hisan al-Ghanwi. 2. Satuan pasukan Kerobik pada tanggal 1 Syawal 1 Hijrah. Rasulullah SAW mengirim pasukan Ubaidah bin Al-Haris bin Abdul Muttalib bersama 60 orang muhajirin hingga mereka berpapasan dengan Abu Sufyan yang membawa 200 orang di lembah Robik. Sebenarnya kedua belah pihak sudah saling melepaskan anak panah. Meskipun begitu, tidak sampai meletus peperangan. Dalam pengiriman satuan pasukan kali ini ada 2 pasukan Quraisy yang bergabung ke barisan muslimin, yaitu Al-Miqdad bin Amr al-Bahrani dan Utbah bin Ghazwan al-Manini. Keduanya pun masuk Islam. Dia pergi bersama orang-orang kafir sekadar jalan agar dia bisa bergabung dengan orang-orang muslim. Bendera Ubaidah juga berwarna putih. Pembawanya adalah Mistah bin Usasah bin Al-Muttalib bin Abdi Manab. 3. Satuan pasukan ke Al-Kharrar pada bulan Dzulqa'dah 1 Hijrah atau pada bulan Mei 623 Miladiah. Rasulullah SAW mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas bersama 20 orang untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Beliau berpesan kepada Sa'ad agar tidak sampai berjalan melewati Al-Kharrar. Mereka pun pergi dengan berjalan kaki. Jika siang hari mereka bersembunyi dan perjalanan dilakukan di malam hari hingga mereka tiba di Al-Kharrar pada hari kelima pagi hari. Namun kafilah dagang sudah melewati Al-Kharrar sehari sebelumnya. Bendera Sa'ad berwarna putih dan pembawanya adalah Al-Miqdad bin Amr. Perang Abwa atau Waddan. Pada bulan Safar 2 Hijrah atau pada bulan Agustus 623 Miladiah,
Rasulullah SAW pergi sendiri. Setelah mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai wakil beliau di Madinah, beliau keluar bersama 70 orang muhajirin saja dengan satu tujuan, menghadang kafilah dagang Quraisy. Beliau pergi hingga tiba di Waddan, namun tidak terjadi apa-apa. Dalam kesepakatan itu, beliau mengadakan perjanjian persahabatan dengan Amr bin Makhshi, pemimpin Bani Damrah. Inilah isi perjanjian itu. Ini adalah perjanjian dari Muhammad Rasulullah dengan Bani Damrah. Sesungguhnya harta dan diri mereka dijamin keamanannya, dan mereka berhak mendapatkan pertolongan jika ada yang menyerang mereka, kecuali jika mereka memerangi agama Allah. Jika Nabi mengajak mereka agar memberi pertolongan, maka mereka harus memenuhinya. Ini merupakan peperangan pertama yang dilakukan Rasulullah SAW. Kepergiannya untuk tujuan peperangan itu selama 15 hari. Bendera perang berwarna putih dan pembawanya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. 5. Perang Buat. Pada bulan Rabiul Awal 2 Hijrah atau pada bulan September 623 Miladiah, Rasulullah SAW pergi bersama 200 sahabat untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Umayyah bin Khalaf beserta 100 orang Quraisy, membawa 2.500 onta yang membawa barang dagangan. Beliau tiba dibuat dari arah Ratwa, namun kali ini tidak terjadi apa-apa. Beliau mengangkat Sa'ad bin Mu'az sebagai wakil beliau di Madinah, sementara bendera perang berwarna putih dan pembawanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. 6. Perang Safawan. Pada bulan Rabiul Awal 2 Hijrah bertepatan dengan bulan September 623 Miladiah, Qurs bin Jabir al-Firri bersama beberapa orang musyrik menyerbu kandang hewan gembala di Madinah dan berhasil merampok domba-dombanya. Maka bersama 70 sahabat Rasulullah SAW hendak mengejar dan mengusirnya hingga beliau tiba di sebuah wadi yang disebut Safawan dari arah Badar. Tetapi Qurs dan rekan-rekannya tidak bisa dipergoki, maka beliau kembali lagi tanpa ada peperangan. Perang ini bisa disebut Perang Badar Ula atau Perang Badar pertama. Kali ini beliau mengangkat Zaid bin Harisah sebagai wakil beliau di Madinah. Bendera perang berwarna putih dan pembawanya adalah Ali bin Abu Thalib. 7. Perang Dzul Usyairah. Pada bulan Jumadil Ula dan Jumadal Akhirah 2 Hijrah bertepatan dengan bulan November dan Desember 623 Miladiah. Bersama 150 atau 200 muhajirin, Rasulullah SAW keluar untuk menghadang kafilah dari Quraisy yang hendak pergi ke Syam. Kabar yang sampai kepada beliau, kafilah itu membawa harta orang-orang Quraisy. Namun ketika tiba di Dzul Usyairah, rombongan Quraisy sudah melewati tempat itu beberapa hari sebelumnya. Namun kafilah ini pula yang kemudian dicari-cari beliau sekembalinya dari Syam, yang kemudian menjadi penyebab meletusnya Perang Badar Kubra. Kepergian beliau itu dilakukan pada akhir bulan Jumadal Ula dan kembali pada awal bulan Jumadal Akhirah seperti dituturkan Ibnu Ishaq. Boleh jadi inilah yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan pakar sirah atau pakar sejarah tentang penetapan bulan terjadinya peperangan ini. Dalam kesempatan ini beliau mengikat perjanjian damai dengan Bani Mutlich dan sekutu mereka dari Bani Damrah. Beliau mengangkat Abu Salamah al-Makhzumi sebagai wakil beliau di Madinah. Bendera perang berwarna putih dan pembawanya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. 8. Pengiriman satuan pasukan ke Nakhlah pada bulan Rajab 2 Hijrah bertepatan dengan bulan Januari 624 Miladiah. Rasulullah SAW mengirim Abdullah bin Jahsi al-Asadi ke Nakhlah bersama 12 muhajirin. Setiap 2 orang menaiki seekor onta. Dalam kesempatan ini Rasulullah SAW menulis surat yang tertutup dan melarang Abdullah bin Jahsy membuka dan membacanya kecuali setelah perjalanan 2 hari. Maka Abdullah berangkat dan setelah 2 hari perjalanan dia membuka surat itu dan membacanya.
ternyata bunyi surat itu, jika engkau sudah membaca surat ini, maka pergilah menuju Nakhlah di antara Makkah dan Taif. Selidiki rombongan dagang Quraisy, lalu sampaikan kabar tentang mereka kepada kami. Abdullah bin Jahsy berkata, aku mendengar dan aku pun taat. Lalu dia memberitahukan isi surat beliau kepada rekan-rekannya. Dia tidak memaksa mereka untuk ikut. Dia berkata, siapa yang menginginkan mati syahid karena mengemban misi ini, maka hendaklah dia bangkit, dan siapa yang takut mati, maka hendaklah dia pulang. Aku tetap akan berangkat ke sana. Maka mereka pun berangkat. Hanya saja di tengah perjalanan ontanya dinaiki Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan lepas, sehingga keduanya tidak bisa bergabung karena harus mencari onta tersebut. Abdullah bin Jahsy terus berjalan hingga tiba di Nakhlah. Di sana dia memergoki rombongan dagang Quraisy yang membawa kismis, kulit, dan berbagai macam barang dagangan. Turut serta dalam rombongan itu adalah Amr bin Al-Hadrami, Utsman dan Naufal, kedua anak Abdullah bin Al-Mughirah, Al-Hakam bin Kaisan, budak Bani Al-Mughirah. Orang-orang muslim bermusyawarah apa sikap yang harus diambil dalam menghadapi rombongan dagang Quraisy itu. Mereka berkata, kita saat ini berada pada hari akhir dari bulan Rajab, yaitu bulan suci. Jika kita memerangi mereka, berarti kita telah melanggar bulan suci. Jika kita biarkan mereka, malam ini pula mereka sudah masuk tanah suci. Akhirnya mereka menarik kesimpulan secara bulat untuk menghadapi rombongan Quraisy itu, hingga salah seorang di antara orang-orang Quraisy itu, yaitu Amr bin Al-Hadrami, terkena hujaman anak panah dan meninggal dunia. Utsman dan Al-Hakam ditawan, sedangkan Naufal bisa melepaskan diri. Seluruh barang dan 2 orang tawanan dibawa ke Madinah. Mereka juga menyisihkan 1/5 bagian dari harta rampasan, dan ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam Islam. Korban yang terbunuh juga merupakan korban pertama dalam Islam, dan 2 tawanan ini merupakan tawanan yang pertama dalam Islam. Namun Rasulullah SAW tidak sependapat dengan apa yang mereka lakukan. Beliau bersabda, aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang pada bulan suci. Beliau tidak mau menerima barang dagangan dan 2 tawanan itu. Dengan kejadian ini, orang-orang musyrik merasa mendapat angin untuk menuduh kaum muslim sebagai orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, sehingga muncul komentar yang simpang siur. Lalu turun ayat yang menuntaskan komentar yang simpang siur itu, yang isinya bahwa orang-orang musyrik jauh lebih besar dosanya daripada apa yang dilakukan orang-orang muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang pada bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Wahyu ini menegaskan bahwa suara sumbang yang disebarluaskan orang-orang musyrik memancing kesangsian terhadap sepak terjang para pejuang muslim ternyata tidak berarti sama sekali, sebab toh segala kesucian dan kehormatan telah dilanggar orang-orang musyrik untuk memerangi Islam dan menekan para pemeluknya. Bukankah sebelum itu orang-orang muslim menetap di tanah suci, namun harta mereka dirampas dan nabi mereka dibunuh? Lalu apa salahnya jika secara tiba-tiba kesucian ini dikembalikan seperti sedia kala? Tidak dapat diragukan
bahwa suara sumbang yang sengaja disebarkan orang-orang musyrik itu lantaran karena niat jahat mereka. Setelah itu Rasulullah SAW melepaskan belenggu 2 tawanan itu dan membayarkan tebusan dari 2 korban yang terbunuh kepada keluarganya. Inilah satu-satunya pasukan yang dikirim apapun yang dipimpin Rasulullah SAW sendiri sebelum perang Badar. Dalam satu peperangan pun tidak menjadi perampasan harta dan juga tidak ada korban jiwa, kecuali dalam suatu insiden yang dilakukan orang-orang musyrik di bawah pimpinan Qurs bin Jabir al-Firhi. Yang sebenarnya insiden itu pun bermula dari orang-orang musyrik sendiri. Setelah adanya insiden antara rombongan dengan Quraisy dengan satu pasukan muslim yang dipimpin Abdullah bin Jahsy ini, orang-orang musyrik Quraisy mulai dirasuki perasaan takut. Di hadapan mereka terbentang bahaya yang nyata. Apa yang pernah mereka takutkan kini benar-benar menjadi kenyataan. Mereka menyadari bahwa penduduk Madinah senantiasa mengintai dan mengawasi setiap kegiatan dagang mereka, dan orang-orang muslim bisa bergerak sejauh 300 mil, menyerang, menawan orang-orang mereka, merampas harta mereka, lalu kembali ke Madinah dalam keadaan selamat. Orang-orang musyrik itu sadar bahwa jalur perdagangan mereka ke Syam menghadapi ancaman yang besar dan berkelanjutan. Tetapi jika mereka mengendorkan tekanan dan mengambil jalan damai seperti dilakukan Juhainah dan Bani Damrah, justru hal ini akan semakin membakar kedengkian dan kebencian mereka. Akhirnya para pembesar dan pemimpin mereka bertekad bulat untuk mewujudkan ancaman yang pernah disampaikan sebelumnya, yaitu menghabisi orang-orang muslim di tempat tinggal mereka. Tekad inilah yang kemudian membawa mereka ke Badar. Sementara itu, setelah insiden satuan pasukan Abdullah bin Jahsy, Allah telah mewajibkan tepatnya pada bulan Sya'ban 2 Hijrah ada beberapa ayat yang turun berkaitan dengan masalah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala 'udwana illa 'alaz zalimin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian atau Makkah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu. Jika mereka memerangi kalian di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kalian, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti dari memusuhi kalian, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 193. Setelah itu Allah masih menurunkan beberapa ayat lain yang mengajarkan cara-cara berperang, perintah untuk berperang, dan penjelasan tentang hukum-hukumnya. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian di antara kalian dengan sebagian yang lain, dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi pemimpin kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Quran Surah Muhammad ayat 4-7.
Kemudian Allah mencela orang-orang yang tidak mempunyai nyali, gemetar dan menggigil ketakutan ketika mendengar perintah untuk berperang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faidza unzilat suratun muhkamatun wa dzikra fiha al-qital ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nazaral makshi alaihi minal maut. Maka apabila diturunkan surat-surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Quran Surat Muhammad ayat 20. Keharusan berperang dan perintah untuk terjun dalam kancah perang serta perintah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapinya sejalan dengan tuntutan keadaan. Andai kata di sana seorang komandan pasukan yang melihat kondisi kritis, tentu dia akan memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Lalu bagaimana dengan Rob yang mengetahui segala sesuatu? Kondisi saat itu benar-benar membutuhkan perjuangan untuk memerintahkan secara total antara yang hak dan batil. Insiden yang dipicu satuan pasukan Abdullah bin Jahsy merupakan pukulan yang telak terhadap kehormatan dan dominasi orang-orang musyrik. Insiden ini membuat mereka terluka lalu membiarkan mereka bergulung-gulung di atas bara api. Beberapa ayat yang memerintahkan perang berarti menunjukkan dekatnya saat pertempuran yang pasti akan memakan korban dan akhirnya kemenangan akan berpihak kepada orang-orang muslim. Simaklah bagaimana Allah memerintahkan orang-orang muslim agar mengusir orang-orang kafir, sebagaimana yang dulu pernah mereka lakukan. Bagaimana Allah mengajarkan hukum-hukum dalam memperlakukan para tawanan setelah mendapatkan kemenangan, dan agar mereka tidak berbuat berlebih-lebihan hingga perang usai. Ini semua menunjukkan bahwa akhirnya kemenangan akan jatuh di tangan orang-orang muslim, tetapi semua itu dibiarkan dalam keadaan tersamar agar setiap orang mawas diri di jalan Allah. Pada hari-hari itu pula, yaitu pada bulan Sya'ban 2 Hijrah atau Februari 624 Miladiyah, Allah memerintahkan untuk mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Di antara hikmah yang terkandung dalam pengalihan arah kiblat ini untuk menyingkap kebimbangan orang-orang yang hatinya lemah, munafik dan Yahudi yang sudah bergabung ke dalam barisan kaum muslimin, sehingga mereka kembali kepada bentuk aslinya dan barisan kaum muslimin bersih dari pengkhianatan. Pengalihan arah kiblat ini juga mengandung isyarat yang lembut tentang babak baru yang bisa terwujud jika orang-orang muslim dapat menguasai kiblat tersebut. Sebab bukankah sangat aneh jika kiblat mereka masih berada di dalam genggaman musuh, berarti kiblat itu harus berada di tangan mereka. Setelah ada perintah dan isyarat ini, semangat orang-orang muslim semakin berkobar. Begitu pula tekad mereka untuk terjun di jalan Allah dan kancah perang menghadapi musuh. Demikian para sobat Al-Haqqu, penyampaian materi Sirah Nabawiyah karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri bagian yang ke-24. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.